Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kedamaian dalam batin kami menyambut hari yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan bersama kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar firman Tuhan ini boleh kami hayati dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita terambil dari Matius 14 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah Allah yang menyembuhkan. Injil Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kata menyeberang pada ayat 34 adalah sebuah keajaiban. Keajaiban datang saat Yesus menyeberang dan mendarat di Genesaret. Artinya, kedatangan Yesus di desa itu merupakan mujizat yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh mereka yang membutuhkan pertolongannya. Terlebih bagi orang-orang yang menderita sakit, yang dianggap sebagai orang-orang yang mendapat kutukan atas dosa-dosa mereka, dan mereka tidak layak untuk datang berdoa di bait suci. Bagi orang-orang yang sakit ini, kedatangan Yesus merupakan jawaban atas doa-doa mereka yang menantikan mujizat kesembuhan dari Allah. Sakit yang mereka derita berlapis-lapis, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual mereka. Mereka ditolak datang beribadah di bait suci. Tentu saja ini menjadi beban tersendiri bagi kesehatan mental mereka. Secara fisik mereka sudah sakit, masih juga ditolak untuk datang memohon pertolongan dari Allah. Pastinya mereka merasakan kesedihan dan batin yang tertekan, dan itu mempengaruhi kondisi spiritual keimanan mereka. Mereka merasa semakin dijauhkan dari Tuhan yang mereka percaya, dan merasa tidak layak berjumpa dengan Tuhan, apalagi menyentuhnya, memohon kesembuhan. Maka pada ayat ke-36 mereka berkata, menyentuh jubahmu saja, mereka akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dari Injil Yohanes 14 ayat 34
sampai 36 ini memberikan pesan kepada kita bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan segala penyakit, baik fisik, mental, maupun spiritual kita. Karena itu, tetap nantikanlah kedatangannya dalam doa dan pengharapan. Tuhan pasti datang, Dia pasti merapat, datang untuk menyembuhkan kita. Dan itulah mujizat dari Allah. Jika kita percaya dengan iman, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan menyentuh ujung jubahnya saja pun kita pasti sembuh. Jangan khawatir dengan sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang Bapak dan Ibu rasakan. Apapun penyakitnya, bahkan itu sakit hati, rasa takut dan kecewa, beban yang begitu berat, percayalah, Tuhan pasti menyeberang dan mendarat di hati kita untuk menyembuhkan luka-luka kita. Percayalah, karena Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami, ya Tuhan. Segala kondisi yang kami sedang rasakan saat ini, sakit yang kami derita, beban yang kami tanggung, kesedihan, ketakutan akan masa depan kami. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan, sumber kesembuhan bagi kami, dan kami percaya menyentuh ujung jubah-Mu saja kami akan sembuh. Karena Tuhan selalu memberikan mujizat kesembuhan itu bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin.